Sebelum kita masuk dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami mengucap syukur beserta SMP Erikson Trade mengucap syukur karena hari ini hari yang Tuhan berikan bagi anak-anak SMP Erikson untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari pelajaran yang berjudul Yesus Teladanku. Sebab itu penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh hikmat untuk memahami dan mengerti betapa baiknya Tuhan yang memberikan teladan yang baik bagi kami semua. Mampukan kami supaya belajar dan melaksanakan atau melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, secara khusus bagi peserta didik. Terima kasih Tuhan, berkati proses belajar mengajar dari awal sampai dengan berakhir, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan lah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita ibu akan absen dulu. Ketua kelas siapa? Oke. Jumlah peserta semua ada berapa? 24. Yang hadir hari ini berapa orang? 14 yang hadir. Tadi yang tidak hadir berapa? 24 kurang. Yang hadir 14. Hadir yang tidak hadir 10 orang. Wah, luar biasa banyak ya, yang tidak hadir hari ini. Kita akan melakukan satu pujian sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, kalian boleh bangkit berdiri, yaitu menyanyi Indonesia Raya. Siapa yang tahu? Kelas saya pimpin di depan. Mari teman-teman, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk dalam pembagian kelompok, mari kita melihat, mengikuti Hai siswa-siswi yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan Ibu dalam belajar pendidikan agama Kristen. Siswa-siswi Ibu yang diberkati Tuhan, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari persiapkan diri kamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, karena Kau berikan kami kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar. Berikan kami hikmat dan kelincahan Tuhan untuk mengikuti kegiatan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 hal. Yang pertama, agar siswa dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman. Yang ketiga, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang Yesus Teladanku. Anak-anak, Ibu akan tayangkan beberapa video yang menunjukkan sikap teladan yang dimiliki oleh Yesus. Silakan kamu amati dan pahami video berikut ini ya. Nah, video pertama yang harus kamu amati adalah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu hari Yesus berada di sebuah kota yang bernama Galilea.
Kusta, ia melihat Yesus yang sedang dikerumuni banyak orang sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah dia beberapa video yang menunjukkan sikap teladan yang dimiliki oleh Yesus. Bagaimana siswa-siswi sekalian? Dapatkah kamu memahami video tersebut satu persatu? Ibu berharap kamu memahami dan menyaksikannya dengan saksama. Baik, kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Pembagian kelompok empat bilang. Baik, satu kelompok. 16 dari 4 baca di materi yang Ibu sudah berikan. Di situ yang pertama nama, kedua kelas, ketiga kegiatan. Ya, nama kelas. Ketika di materi situ itu A, petunjuk umum. Petunjuk umum ada 5, ya. Terus kegiatan atau kerjakan tugas, tunjuk ada di bawah. Itu ada mulai dari A sampai dengan E. Ya. Baca itu baik-baik, lalu kerjakan tugas yang ada di bawah. Sudah lihat? Ini ya, baca ini, tulis nama kelompok, nama kelas, dan kegiatan. Setelah itu di bawah, baca ini baik-baik, lalu kerjakan tugas.
siap? Sudah siap, angkat tangan. Oke, kelompok keempat ke depan. Oke, baik, kita akan menyampaikan hati kerja kami. Diberikan kepada teman saya. Ya, baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nama kami Gabriel Carolo Rafaelo Nando, kelas 8A, tanggal kegiatan 15 Mei 2025. Materi pokok Yesus teladanku. Yang pertama, sebutkan 5 hal yang dapat kalian teladani dari Tuhan Yesus. Yang pertama, mengasihi dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Yang ketiga, mencintai keadilan. Yang keempat, hidup bersyukur. 2. Dari 5 yang kalian tuliskan, teladan makna yang akan kalian terap ke dalam kehidupan, sebutkan 2 dan berikan alasannya. A. Mengasihi dan peduli terhadap sesama. Alasannya, saling mengasihi satu sama lain dan peduli terhadap sesama. B. Hidup bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, Kelompok 1. Kami dari kelompok 2 atas nama Ilvin, Wandi, Aliwan, Dino, yang tidak salah dan tanggal kegiatan 15 Mei 2025. Materi pokok yaitu Yesus teladanku. Soal sebutkanlah 5 hal yang dapat kalian teladani dari Yesus. Jawabannya 1. A. Mengasihi dan peduli terhadap sesama. B. Memiliki sikap rendah hati. C. Mencintai keadilan. D. Hidup bersyukur. Jawaban nomor 2 yaitu dari 5 hal yang kalian tuliskan, dalam teladan manakah yang akan kalian terap di dalam kehidupan. Sebutkanlah 2 dan berikan alasan, yaitu jawaban kami B. Memiliki sikap rendah hati. Alasannya, selalu bersikap baik kepada siapapun dan dimanapun. Dan jawaban kedua kami yaitu D. Hidup bersyukur. Alasannya, selalu bersyukur dalam segala hal yang dihadapi atau dimiliki. Baik, terima
Dia mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yesus juga peduli. Ya. Buktinya, Yesus peduli terhadap orang dusta. Penyakit yang tidak bisa dapat disembuhkan. Tapi Yesus memiliki kepedulian terhadap orang yang mengalami penderitaan. Yesus juga peduli terhadap seorang wanita, ya, wanita yang berdosa. Untuk dia memberikan keselamatan. Dia katakan kalau minum air yang sekarang itu kamu akan haus terus-menerus. Tetapi kalau minum air yang hidup, sumber air yang hidup, kamu tidak akan haus. Tapi Yesus juga yang berikut, yang kedua, yaitu Yesus memiliki kerendahan hati. Yesus memiliki kerendahan hati. Buktinya apa? Buktinya Yesus ketika dia berjalan dengan murid-muridnya, mereka melakukan pelayanan sampai malam hari, mereka masuk tidur, ya, naik tempat tidur, ada yang naik tempat tidur di kakinya. Tapi Yesus memiliki kerendahan hati. Dia membasuh kaki, mengambil kain, lalu celup di dalam air, membersihkan kaki murid di atas tempat tidur. Ya. Yesus tidak mempertahankan diri seperti orang yang berkuasa, ya. Orang yang punya gelar lebih tertinggi. Ya. Yesus tidak mempertahankan dirinya, tetapi sebagai pemimpin. Tetapi Yesus merendahkan diri, ya, yaitu merendahkan hati, membasuh kaki murid-muridnya, ya. Yesus juga mencuri keadilan. Keadilan. Dia tidak memilih membedakan. Biasanya kalau ada masalah, bawa urusan di pengadilan. Kalau sudah kasus uang besar, air di bawah, maka pengadilan itu dia tidak mempertahankan keadilannya. Tapi yang sudah bersalah diberikan kemenangan daripada orang yang tidak bersalah. Tetapi Yesus, dia memiliki keadilan, dia adil untuk semua. Ya, dia adil untuk semua. Ketika kita lihat pada waktu Yudas jual Tuhan Yesus, ya, lalu Petrus potong seorang Romawi telinganya putus, dan dia mengambil telinga itu lalu. Artinya Yesus tidak bertindak, tapi dia mengasihi semua. Hal yang keempat, yaitu Yesus. Rasul Paulus juga katakan mengucap syukur dalam segala hal. Apakah pernah anak-anak sudah bersyukur atau belum? Entah ketika saat ada yang bersyukur, adakah tidak? Waktu anak-anak lapar,
ibu juga. Yang pertama, kita saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Hal yang kedua, yaitu apa tadi? Hal yang ketiga, keadilan. Hal yang keempat, ucap syukur. Nah, karena ketika sudah belajar hal ini, apa yang tadi anak-anak sudah belajar, sudah isi dalam kertas itu, ulang dan lakukan. Bukan dalam kehidupan sehari-hari, saya berarti Kristus. Kristus mengasihi kita. Kalau selama ini anak-anak belum mengasihi mama dan papa tidak sungguh-sungguh, lakukan mengasihi mama dan papa. Apapun keadaan, apapun persoalan, tetap mengasihi mama dan papa. Apapun itu mama diri atau bapak diri, yang harus menerima mereka sebagai mama dan papa. Ya, anak-anak yang berkata Tuhan, hari ini kita mendapat 4 hal pentingnya melalui pelajaran pendidikan agama Kristen, yaitu Yesus teladan. Judul materi hari ini Yesus teladan itu ada 4 poin, ada 4 hal yang harus kita belajar dari Yesus teladan. Itu yang pertama, kasih dan peduli. Yang kedua, memiliki sikap kerendahan hati. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, mengucap syukur. Dia tabel refleksinya, tabel refleksi ini ibu bagikan untuk baik anak-anak, pelajaran di pertemuan kita di hari ini telah berakhir, dan kita akan kembali pertemuan kembali di minggu depan. Saat itu kita akan mengakhiri pertemuan atau proses belajar mengajar di saat ini. Saya mengajak